wabarakatuh. Selamat pagi, bagaimana kabarnya Bu Tati? Selamat pagi juga, alhamdulillah hari ini saya sudah segar. Bagaimana sebaliknya kabar untuk Mbak Siti, sehat? Alhamdulillah saya juga sehat Bu. Begini Bu, saya akan mewawancarai Ibu masalah mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan bujukan moral. Apakah Ibu ada waktu? Ya, monggo, saya sediakan waktu sepenuhnya untuk keperluan panjenengan. Monggo. Terima kasih Bu. Kita langsung saja ya Bu. Pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Bu? Demikian ya Mbak. Saya dapat mengidentifikasi dilema etika saat terdapat konflik antara dua nilai atau prinsip yang sama-sama benar, seperti antara keadilan dan rasa kasihan. Sementara bujukan moral biasanya melibatkan tekanan dari pihak lain untuk mengambil keputusan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip etika demi keuntungan pribadi atau kelompok tertentu. Demikian Mbak. Terima kasih Bu. Berarti itu untuk kepentingan pribadi dan kelompok tertentu ya. Nah, kedua, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Ibu? Begini Mbak Siti, untuk hal tersebut saya selalu berusaha untuk memahami sudut pandang dari kedua pihak yang terlibat. Proses pengambilan keputusan, saya mengikuti prinsip berpikir berbasis hasil akhir, peraturan, dan rasa peduli. Fokusnya adalah mencoba solusi yang adil dan bermanfaat bagi semua pihak tanpa mengabaikan nilai-nilai yang ada. Demikian Mbak. Jadi di sini fokusnya itu Ibu adalah mencari solusi ya Bu? Yeah. Mencari solusi yang adil dan bermanfaat untuk bagi semua pihak ya, tanpa mengabaikan nilai-nilai yang ada Ibu. Baik, bagus sekali ya Bu. Terus selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan selama ini ya Bu? Untuk langkah-langkah Mbak, yang pertama saya mengidentifikasi nilai-nilai yang bertentangan dan menentukan pihak-pihak yang terlibat. Setelah itu saya mengumpulkan fakta, melakukan pengujian paradigma benar lawan benar, dan mengevaluasi berdasarkan prinsip resolusi. Akhirnya saya membuat keputusan yang paling bijak dan merealisasikannya keputusan tersebut. Baik Ibu, bagus sekali ya Bu. Berarti ada yang pertama ada mengidentifikasi, setelah itu mengumpulkan fakta, dan lalu yang selanjutnya yaitu melakukan pengujian paradigma gitu ya. Oke, baik. Terima kasih. Untuk yang selanjutnya yaitu hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Ibu? Untuk pendekatan yang paling efektif adalah dengan melibatkan semua pihak yang terkait dalam diskusi terbuka. Dengan begitu,
saya dapat memahami perbedaan pandangan dan mencapai solusi yang lebih holistik. Pemikiran yang rasional dan fakta yang kuat juga membantu memperjelas keputusan. Begitu, Mbak. Ya, baik Ibu. Berarti harus melibatkan semua pihak yang terkait ya Bu ya. Di situ biar ada diskusi yang terbuka gitu, tidak saling menutupi. Jadi biar ada solusinya gitu ya. Ya, baik Bu. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bu? Untuk pengambilan keputusan, tantangan utama yang saya hadapi adalah ketika kedua belah pihak merasa benar dan setiap keputusan yang diambil bisa menimbulkan ketidakpuasan pada satu pihak. Kesulitan lain adalah menyeimbangkan antara kebutuhan jangka pendek dan dampak di jangka panjang dari keputusan tersebut. Berarti ada pengambilan keputusan itu yang menyeimbangkan jangka pendek dan jangka panjangnya Ibu dari keputusannya. Baik, terima kasih. Terus selanjutnya, apakah ada yang memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Itu bentuk prosedurnya itu seperti apa ya Bu yang dijalankan? Ya, untuk jadwal seperti ini. Untuk kasus yang sifatnya mendesak, saya mencoba menyelesaikannya di tempat jika memungkinkan. Namun, jika situasinya kompleks, saya menjadwalkan pertemuan atau diskusi lebih lanjut untuk mempertimbangkan semua aspek sebelum mengambil keputusan akhir. Itu jadwal yang saya buat. Berarti tidak semuanya terjadwalkan ya Bu, tergantung dengan situasinya. Kalau situasinya memang harus di tempat itu berarti segera. Tapi kalau memang benar-benar ya memang tidak tuh bisa cari waktu atau bisa dijadwalkan gitu. Ya, baik sekali Bu. Terus pertanyaan selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika Bu? Untuk faktor-faktornya itu yang pertama adalah adanya dukungan dari rekan kerja, kemudian kepala sekolah dan konsultan yang memiliki pengalaman dalam pengambilan keputusan etika sangat membantu. Mereka sering memberikan perspektif tambahan yang memperkaya proses pengambilan keputusan saya. Itu. Jadi di sini ada rekan kerja juga termasuk ya. Iya. Bisa memanggil atau konsultan seperti orang tua juga bisa nggak? Bisa. Oke, baik. Selanjutnya, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika Ibu? Untuk pembelajaran banyak sekali ya. Dari pengalaman saya belajar bahwa penting untuk tetap tenang, mendengarkan dengan empati, dan selalu berpegang pada nilai-nilai etika yang ada. Transparansi dan komunikasi yang terbuka menjadi kunci dalam menciptakan solusi yang adil dan dapat diterima oleh semua pihak.
gitu Mbak. Oke, berarti di sini ada kuncinya yaitu dalam menciptakan solusi yang adil itu dapat diterima oleh semua pihak. Itu kita juga harus punya pengalaman dan belajar gitu. Baik sekali Bu, ini sudah bagus sekali dan saya sudah jelas sekali tentang wawancara saya pada pagi hari ini. Semoga ilmu yang saya dapat bisa bermanfaat untuk kita semuanya, untuk yang baik yang ada di sekolahan maupun yang ada di rumah itu. Terima kasih sekali. Untuk itu saya mengucapkan banyak terima kasih pada Ibu yang sudah meluangkan waktunya. Cukup sekian. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Nasruddin. Iya. Maaf, saya Siti Halimah, CGP Angkatan 11 dari SDLP Pendalang 05. Mohon izin untuk hari ini, Bapak apakah ada waktu luang? Terima kasih Pak atas waktu dan kesempatan yang Bapak berikan untuk berdiskusi berkaitan dengan tugas dari kegiatan pendidikan di penggerak dengan materi yaitu kasus dilema etika atau rujukan moral. Langsung saja nih Pak. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Biasanya saya mempelajarinya dilema etika itu ketika ada konflik antara peraturan sekolah dengan kebutuhan pribadi baik siswa guru maupun warga sekolah lainnya. Misalnya anak yang terlambat tapi dianya ingin tetap melanjutkan atau menuntut pelajaran. Kemudian ada juga yang kadang lupa tidak memakai seragam. Contoh. Dan dari beberapa kasus yang lain juga itu contoh. Jadi anak yang terlambat tapi tetap ingin sekolah ya Pak. Iya ya. Jadi selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Tapi kami biasanya diputuskan dari kedua belah pihak untuk bicara apa, kemudian kami juga mempertimbangkan semua aspek dan pendapat temannya juga rekan-rekan yang ada seperti masukan atau saya pendapat agar nanti mendapat sebuah keputusan yang Seperti membuat tim berdiskusi ya Pak ya. iya. Selanjutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini? Untuk langkah-langkah yang saya lakukan, pertama itu saya kumpulkan dulu informasi yang ada dari informasi. Kemudian yang kedua mengidentifikasi nilai-nilai yang satu bertentangan. Kemudian yang ketiga itu membicarakan dengan tim untuk mencari solusi apa yang akan dilakukan dan juga agar tadi solusi tadi tidak merugikan semua pihak. Setelah itu kami dari buat keputusan menyusun rencana untuk melaksanakan Tadi juga ya Pak.
dianggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal yang efektif yang saya anggap tadi melibatkan semua pihak yang terlibat dan juga berdiskusi dan memastikan semua pihak itu mengetahui masalahnya sehingga dalam membuat keputusan itu dapat terbuka, adil dan tidak merugikan salah satu Membuat keputusan secara jelas dan adil, Pak. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? tantangan yang saya hadapi adalah tekanan dari pihak dan kemudian juga kesulitan membuat keputusan yang kira-kira itu merupakan apa yang bisa merugikan pada semua pihak agar semua pihak itu merasa legowo. Itu juga termasuk tantangan juga bagi kami dan beberapa faktor untuk saya pertimbangkan. Jadi banyak faktor yang harus dipertimbangkan ya Pak ya. Selanjutnya, apakah Bapak memiliki sebuah skala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Dan apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal penyelesaian atau bentuk atau seperti prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Selama ini untuk jadwal kami ada secara rutin dijamin kalau masalah lalu berusaha menyelesaikan dan langsung sekaligus waktu itu juga kami juga membuat rencana tindakan untuk memberikan solusi sehingga tadi itu bisa berjalan lancar dan aman. Baik, Pak. Kemudian, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Untuk yang pihak-pihak yang membantu kami adalah tadi dari dukungan tim sekolah, juga adanya pedoman yang jelas dari sekolah sehingga semuanya mendukung demi kemajuan sekolah. Jadi bukan hanya dari sekolah saja ya, tapi dari semua tim ya Pak ya, semua tim mendukung ya Pak ya. Dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika? Dari implementasi saya bisa melakukan pembelajaran antara adalah saya pentingnya berkomunikasi secara terbuka juga semua tim itu memberikan masukan atau solusi pada dilema atau masalah tadi sehingga kami bisa melaksanakan atau membuat tadi yang fleksibel dan juga menyesuaikan keputusan berdasarkan situasi yang ada agar keputusan yang kami ambil itu tetap